Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Dahsyat luar biasa, haleluya. Kita mau bersama-sama menyatukan hati kita untuk meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan, kemurahan-Mu, bahkan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, kuasa dari tangan-Mu membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dengan kesungguhan hatimu, katakan: dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu. Amin. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan, pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu. Haleluya. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami datang dengan satu tujuan Tuhan.
Kami perlu Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau yang memampukan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Oh, ya Rabbashanda, ya Rabbasha. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, ya Rabbashanda, ya Rabbasha. Ina ya Rabbashanda, ya Rabbasha. Ina ya Rabbashanda, ya Rabbasha. Haleluya. Sebab hanya ada satu nama, nama Yesus yang menguatkan kami, memberikan pengharapan. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari naikkan pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. 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 Selamanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian, katakan, selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yes. Kami tidak akan melepaskan pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Beri sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu. Engkau hadir di tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan bersama-sama, katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Siapa yang mau terbang bersama dengan Tuhan? Haleluya. Kita mau terbang mengatasi setiap masalah. Haleluya. Bersama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
menantikanmu. Beri kekuatan baru sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu Tuhan. Amin. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau terbang bersama dengan-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tak bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari ku menantikan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Oh, biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kan terbang. Boleh tangannya Bapak Ibu. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami aman bersama dengan Engkau. Haleluya. 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 Siapa yang percaya bahwa hanya ada satu nama, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan? Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Hanya ada nama yang menguatkan, nama yang membebaskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota
dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada nama yang berkuasa, namanya Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga dan masyhur. Amin. Selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada nama di atas segala nama, nama yang menguatkan. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama siapa? Haleluya, Yesus Raja, segala raja. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur. Amin. Selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Serukan haleluya. 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 Ya Allah yang dahsyat, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan. Sebab ada tangan yang kuat yang selalu menopang setiap kehidupan kita. Siapa yang percaya Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangannya. Ada tangan Tuhan yang dapat menopang seluruh kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan, amin, dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Dari awal kita naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati, kita katakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun
seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelas, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikan seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Kami tidak mau jalan sendiri Tuhan. Kami perlu akan kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu untuk kami berjalan Tuhan. Haleluya. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Haleluya. Yang perlu tuntunan Tuhan pagi hari ini, mari kita sembah Dia. Naikkan setiap penyembahan-Mu, ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan tangan-Mu, tangan kuat yang menopang setiap kami, memegang tangan kami Tuhan. Ya Rabba Syanda, ya Rabba Syanda. Haleluya. Ya Rabba Syanda, ya Rabba Syanda, ya Rabba Syanda. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau. Ya Rabba Syanda, ya Rabba Syanda, ya Rabba Syanda. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Katakan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saya undang jemaat Tuhan semua bangsa. Kuat
Dan kami adalah saksi bagaimana tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih telah menjaga kami sampai hari ini. Dan juga kami percaya masa depan kami aman karena kami ada di dalam Tuhan, Allah yang perlindungan dan penyertaannya sempurna. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu untuk memberitakan Injil dalam ibadah ini sehingga nama Tuhan didengar, dikenal, dan dimuliakan. Bagimu segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan umat Tuhan yang siap mendengarkan berita Injil sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya dan juga orang muda. Shalom. Luar biasa, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu untuk di pelayanan di tahun ini. Dan terima kasih juga buat Pak Pendeta Ishak yang telah mengundang saya, Pak David yang dari kemarin menemani, dan juga rekan-rekan tim pelayan semua, para pelayan Tuhan di tempat ini, dan tim supporting yang melayani kita di belakang, baik sound system maupun LED. Biarlah dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu dan orang muda menerima berkat Tuhan. Amin saudara, siap untuk firman Tuhan? Ya, seperti yang saya katakan di ibadah pertama tadi bahwa judul besar renungan yang saya bawa ke Bandung ini adalah mengkhotbahkan Injil ke hati. Mengkhotbahkan Injil ke hati. Nah, ibadah dua ini temanya berbeda dengan yang ibadah pertama. Kalau ibadah pertama saya berbicara tentang murid Tuhan dan pergumulannya. Dan yang di ibadah dua ini adalah aplikasi dari pergumulan itu sendiri. Dan perlu saya disclaimer bahwa saya memberikan judul tipu daya pemberontakan bukan karena saya mendeteksi ada pemberontakan di tempat ini. Amin Bapak Ibu? Ya, tidak sama sekali, tetapi ini adalah sebuah bentuk renungan firman Allah untuk membuat kita pertama memiliki pengetahuan tentang kebenaran, dan biarlah pengetahuan akan kebenaran itu menjadi penuntun perjalanan hidup kita ke masa depan. Ada yang sepakat dengan itu? Amin. Karena tidak ada apapun yang dapat menuntun jalan hidup kita selain firman Allah. Mazmur 119 telah dibuat lebih sederhana dalam sebuah lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terus apa? Terang bagi. Iya, itu kan adalah sebuah bahasa sastra yang kalau diartikan bahwa bagaimana dalam perjalanan hidup seorang anak Tuhan tidak mungkin tanpa firman Allah. Kita bisa tahu apa yang benar, apa yang tidak benar lewat firman Allah yang disingkapkan Roh Kudus di hati kita. Oke? Sampai di sini kita oke? Ya, jadi bilang sama sebelahnya, hari ini bukan tentang kita yang memberontak. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah tentang sebuah kisah dari Alkitab di mana pemberontakan adalah dosa yang terlihat, lalu apa dosa yang tersembunyi. Nah, Injil boleh sama-sama kita baca 2, 3. Injil atau kabar baik adalah senjata yang tepat dan apa? Penuh kuasa untuk memulihkan hati atau gereja Tuhan. Jadi kalau gereja ada masalah, kalau hati kita sedang ada masalah, penuh dengan beban berat, maka solusinya bukan nonton film terbaru di bioskop. Amin saudara. Solusinya bukan mencari siapa yang salah, ya kan, mencari kambing hitam, kambing putih, dan kambing apapun warnanya. Tetapi solusinya adalah mendengarkan Injil. Martin Luther, pernah dengar nama itu kan? Seorang tokoh reformasi gereja pernah bilang begini, we need to hear gospel every day because we forget it every day. Kita ini perlu mendengar Injil setiap hari karena hati kita memiliki kecenderungan untuk melupakan Injil itu. Berapa banyak di antara kita yang ingat bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kita, hidup yang kekal tersedia bagi kita. Berapa banyak kita yang bisa ingat itu setiap hari? Kalau mau jujur, kita tidak ingat itu setiap hari. Hati kita lebih mudah untuk mengingat persoalan apa yang sedang menjadi daya tarik hati kita. Betul nggak? Dan ketika hati kita ditarik oleh persoalan, beberapa di antara kita bahkan bisa mengalami, kita lupa akan berkat besar yang telah tersedia di dalam Kristus. Kita bisa kecewa, ada banyak orang bahkan berani bersaksi, Pak Pendeta saya kecewa dengan Tuhan. Waduh, itu ngeri banget loh saudara. Makin saya mempelajari firman, saya makin gak mau mengucapkan kata itu. Kenapa? Bagaimana mungkin saya kecewa dengan Tuhan?
Tuhan itu kecewa hampir setiap hari dengan saya. Tetapi tidak pernah saya dengar ada suara dari sorga, Yori, saya kecewa sama kamu. Manusia ini memang luar biasa pemberaninya. Dia berani ngomong, dia kecewa sama Tuhan. Udah gitu doanya juga ngeri. Beda sedikit sama customer polis asuransi. Kami klaim janjimu Tuhan. Iya kan? Saudara hati-hati dengan kata-kata seperti itu ya. Karena kalau Anda mengerti logika asuransi, orang yang mengklaim sesuatu adalah orang yang terikat dengan kontrak lebih dahulu. Preminya Anda nggak boleh lalai. Amin. Amin. Polisnya harus ada, preminya harus dibayar. Betul ya? Saya nggak berani tuh bilang sama Tuhan, Tuhan aku klaim janjimu. Karena kalau Tuhan bilang, aku klaim kesetiaanmu. Nah mulai mikir kita tuh. Aku klaim keseriusanmu, aku klaim ketekunanmu. Wow. Bapak Ibu dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia itu paling diuntungkan. Amin. Jadi setiap hari jangan pernah berpikir kecewa dengan Tuhan. Setiap hari berpikirlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini salah satu bentuk di mana Injil harus dikotbahkan ke hati kita, ya kan? Karena kita gampang lupain Injil, ya kan? Nah, 2 Samuel pasal yang kedua, mari sama-sama kita baca, ayatnya ada di atas, ada di screen. Jadi Bapak Ibu tidak perlu resah kalau lupa bawa Alkitab. 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 2. 2 ayat ini akan menjadi titik tolak renungan kita dan tulisan warna kuning sedikit saya tambahkan karena menarik menurut saya. Ayat yang sama versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Oke, kita baca dulu yang versi terjemahan baru tulisan warna putih. 2, 3. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak mendapat bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya. Hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Coba baca sedikit, ada menarik di bagian awal ayat yang sama. Tulisan warna kuning. 2, 3. Di kota Gilgal ada seorang pengacau, ya kan, yang bernama Seba, ya kan. Dia anak Bikri. Itu kenapa dalam Alkitab terjemahan baru ditulis Seba bin Bikri, karena kata bin itu merujuk kepada anaknya. Ya kan, the son of Bikri dari suku Benyamin. Nah, oke, itu saja yang akan kita baca. Jadi perhatikan saudara, ada sebuah situasi ketika Daud sedang dalam perjalanannya dari sungai Yordan menuju ke Yerusalem. Di tengah jalan dia dihadang oleh seorang yang bernama Seba bin Bikri dan dengan kalimat yang kemudian ditafsir dengan akurat dengan istilah pemberontakan Seba. Kalau Bapak Ibu pelayan Tuhan pernah mengikuti training khusus pelayan Tuhan, Doulos Camp, ya, ada sesi khusus yang mengangkat tentang topik ini dalam poin pemberontakan. Salah satunya adalah Seba. Ini tipe pemberontak yang vokal, berani ngomong. Tipe pemberontak yang kedua di pasal yang sama ada namanya Amasa. Ya, ini tipe pemberontak yang tidak ngomong. Dirinya itu seperti iklan penter zaman dulu, bersuara tetapi nyaris tak terdengar. Tetapi dalam hati penuh perlawanan. Nah, 2 tipe pemberontak itu. Ya, nanti suatu saat kalau pelatihan itu diadakan, tolong daftar. Amin. Dan biasanya yang daftar duluan dan sudah lunas sebelum acara dimulai paling dipulihkan. Karena di mana ada retreat berbayar yang sudah lunas dipulihkan. Amin, saudara. Ya, yang belum lunas biasanya juga susah dipulihkan. Ada kayak begitu, haleluya. Nah, dosa yang bersembunyi di balik dosa. Boleh sama-sama kita baca yang tulisan warna putih, 2, 3. Seba bin Bikri menggunakan
Sangkakala untuk membuat orang Israel apa? Berpihak pada kepentingannya sendiri. Bapak Ibu, sedikit saya bukan ajarkan ya, kayaknya sombong banget. Ya, saya kasih tahu apa yang sudah saya tahu duluan. Setelah itu kita sama-sama tahu, oke? Ya, siapa Seba bin Bikri? Ada petunjuk di sana bahwa dia adalah dari keturunan suku Benyamin. Masih ingat tokoh terkenal Israel dari suku Benyamin siapa? Ayo yang dapat Pokari dari Pak Ishak. Bukan dari saya. Ya, yang menang saya kasih Erwin. Ya kan? Siapa? Raja pertama Israel? Jokowi, bukan. Saul. Nah, Seba bin Bikri ini dari kelompok fasisnya keturunan Saul. Jadi, Bapak Ibu tahu kan bahwa ada banyak anggota keluarga Saul yang masih menolak kepemimpinan Daud dalam hati mereka sebagai raja Israel. Nah, jadi ada dari bagian itu. Tetapi Daud tidak terpengaruh oleh mereka. Daud malah menunjukkan kasihnya kepada anak-anak Saul. Masih ingat kisah Mephiboset? Halo? Ya, saya yakin ingat ya kan. Cuman nanti kalau saya ngangguk, nanti Pak Pendeta tahu saya rajin baca Alkitab, ya kan. Ya, saya tahu Bapak Ibu orang rendah hati ya kan, nggak mau ketahuan ya kan, rajin baca Alkitab kan, cie. Haleluya. Nah, Seba bin Bikri ini dari klannya Raja Saul, ya kan. Ya, klan-klan kayak begini, geng-geng kayak begini nggak ada di Indonesia. Amin. Amin. Pemimpin yang sebelumnya diganti, masuk pemimpin yang baru, nggak ada tuh yang kayak begitu. Amin, saudara. Amin. Nggak ada di dunia nyata. Haleluya. Oke. Nah, tapi saya mau kasih tambahan sedikit. Begini, perhatikan tulisan warna putih. Seba bin Bikri menggunakan sangkakala. Coba sama-sama bilang sangkakala. Bapak Ibu, saya meluangkan waktu untuk mempelajari sejarah sangkakala dan kita akan ketemu dari kisah waktu Israel keluar dari tanah apa? Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bahwa sangkakala itu hanya digunakan dengan 2 tujuan. Berapa tujuan? Ya, jadi tadi ibadah pertama kita ada banyak 2 poin. Ibadah ini juga ada 2 poin. Sangkakala juga 2 poin. Nah, perhatikan ada 2. Yang pertama, sangkakala itu dipakai dengan peruntukan mengumpulkan Israel untuk menghadap Tuhan. Jadi bagaimana Israel dikumpulkan? Kalau di kampung saya tanda gereja udah mau mulai atau persiapan jemaat harus mandi, ya ada lonceng gereja. Lonceng satu itu biasanya 45 menit sebelum ibadah dimulai, kita masih bisa mandi, ya kan? Lalu kemudian lonceng yang kedua itu sebentar lagi akan dimulai. Lonceng yang ketiga itu setelah doa pembukaan, tabisan dan salam, ya kan? Waktu pendeta mengucapkan itu, lonceng gereja berbunyi. Kok Pak Yori tahu? Karena saya waktu datang ke gereja, saya duduk di dekat lonceng itu. Nggak di dalam tempat ibadah, saudara ya. Haleluya. Nah, jadi yang pertama sangkakala dibunyikan untuk memanggil orang Israel untuk menghadap Tuhan. Yang kedua ini adikodrati. Sangkakala adalah sebuah bunyi yang di zaman Musa dan di zaman Daud menunjukkan realitas kehadiran Allah yang maha kudus. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah Keluaran pasal 19, Keluaran pasal 20. Yang paling fenomenal itu pasal 19 dan pasal 20. Di kisah Daud berapa kali mereka alami, bahkan di kisah Salomo. Ketika kemuliaan Allah memenuhi Gunung Sinai. Gunung Sinai itu tampak seperti diselimuti oleh api yang sampai ke langit. Sekitarnya begitu gelap gulita. Lalu kemudian suatu bunyi yang kencang. Dan bahkan bunyi sangkakala terdengar. Akibat dari peristiwa itu, Israel yang tadinya pingin mendekat ke Gunung Sinai, tiba-tiba mereka ketakutan dan menyuruh Musa saja yang naik. Karena tiba-tiba Israel begitu gemetar di hadapan Allah yang kudus. Menurut saya Pak Ishak, seorang Kristen yang masih sombong
Kemungkinan besar karena belum pernah melihat dan mengalami kemuliaan hadirat Allah. Saya mau bersaksi sedikit saudara ya. Tadi malam, berarti itu saya ada di sini. Saya baca-baca lagi kan. Tiba-tiba saya masuk ke poin ini Pak. Saya baca lagi, harusnya kan gak perlu dibaca Keluaran 19. Tapi karena menarik, iya, berapa banyak saudara kan yang begitu kan? Tadinya cuma mau baca sebentar, malah kebaca keterusan, iya kan? Iya, waktu itu, wah, saya ketemu tuh kisah itu. Lalu kemudian saya membaca bagaimana Allah tampil dengan hadiratnya yang kudus. Gunung itu dipenuhi dan diselimuti oleh kemuliaan Allah. Sehingga yang terjadi adalah begini saudara. Tiba-tiba Tuhan membawa saya untuk bertobat lebih dahulu. Bertobat dari apa? Nah, bertobat dari apa? Saya langsung telepon si Yohanes Marbun Cokro Aminoto itu, ya kan? Ya, si Yohanes, ya kan? Saya bilang begini, Nes, pinjam gitar dong. Pinjam gitar. Nah, saya bukan mau nyanyi, Bapak Ibu. Saya hanya mau bermazmur, cuma tiba-tiba kepikiran punya gitar. Dan mazmurnya kurang lebih kata-katanya adalah begini. Bagaimana mungkin kamu lupa? Itu saya lagi ngomong sama diri saya, Bapak Ibu ya. Bagaimana mungkin kamu lupa? Bagaimana mungkin kamu lupa? Hanya karena tidak banyak perhiasan duniawi yang kamu miliki. Bagaimana mungkin kamu lupa kepada Dia yang mati di Golgota menebus dosamu? Bagaimana mungkin kamu lupa, hai jiwaku, kepada Dia yang bangkit dari antara orang mati, menyediakan hidup yang kekal bagimu. Dan bagian yang terakhir, bagaimana mungkin kamu lupa, hai jiwaku, kepada Dia yang kemuliaannya menggoncang alam semesta. Kita ini nih, boleh pakai bahasa kita ya? Kan saya udah kan? Kita ini itu punya kecenderungan, Bapak Ibu nanti pulang di rumah baca Roma pasal 1 ya. Kita itu punya kecenderungan mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak menyembah Dia seperti Dia Tuhan. Banyak di antara kita mungkin sampai hari ini menyembah Tuhan seperti memperlakukan Yesus adalah Santa Claus, pemberi hadiah di bulan Desember. Dan kalau tidak ada hadiah, kita melihat Dia bukan lagi Santa Claus tetapi Santepit. Santepit namanya. Sehingga kadang-kadang kita tidak menempatkan Tuhan pada penyembahan yang tertinggi. Kita menempatkan Dia hanya pada penyembahan yang terjangkau. Tuhan baik, oh iya betul dia baik. Tapi apa definisi Tuhan itu baik? Ya apa Tuhan itu baik? Karena semua yang dalam persoalan hidup saya selesai. Tapi kan kita yang hidup sekarang ini menyadari bahwa ternyata dalam kehidupan di dalam Tuhan, kan ada persoalan yang kita minta Tuhan selesaikan, tetapi justru Tuhan tolong kita untuk kita yang harus selesaikan. Ada keluarga yang harus minta maaf ke keluarga yang lain. Dan itu harus datang dan minta maaf. Ada kerusakan yang kita timbulkan yang harus kita ganti rugi. Amin. Amin. Ada konsekuensi akibat hidup yang tidak memperhatikan kesehatan yang harus kita jalani. Halo. Nah, ketika kita tidak melihat Tuhan dalam persoalan itu, seringkali kita tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Bahkan kita marah sama Tuhan. Saya pernah marah sama Tuhan. Karena Tuhan tidak menyembuhkan waktu asam lambung saya sedang kumat dan saya terasa sesak napas. Padahal sebelum asam lambung itu terjadi, saya bikin kopi Arabica kesukaan saya. Dan entah dari mana, seperti lagu yang populer 10-13 tahun lalu, entah apa yang merasukimu. Saya tiba-tiba kepikiran Bapak, ini tiba-tiba
Saya kan masa muda saya itu kalau makan mie instan, saya senang kasih cabai 10. Ulek, lalu bikin. Sampai hari ini saya punya kebiasaan itu. Ya kan. Ya, cuman tadi nggak bisa karena hanya disiapkan. Tolong Pak berikut ya, tahun depan. Ya kan, siapkan cabai. Karena makan mie instan tanpa cabai itu seperti makan mie instan tanpa cabai. Ya kan. Jadi Pak Ishak, tiba-tiba entah apa yang merasukimu Yori, tiba-tiba saya berpikir begini, masih kuat nggak ya? Masih kuat. Padahal saya lupa, dulu itu saya 27 tahun, sekarang kan lewat 47. Saya ulang lagi Pak, 10. Jadi ditambah telur, aduh saudara-saudara kan tahu rasanya kan. Mie instan itu bila pada waktunya benar-benar indah pada waktunya, amin. Waduh saya taruh dengan cabai rawit 10 yang saya ulek, tentu saja ditambah bawang merah. Ya, wah dan sedikit tips minyak wijen. Ya demikian seminar makan hari ini. Jadi cabai rawit itu 10, mie gorengnya 2 bungkus, telurnya 3 dong. Karena kita harus banyak makan protein, amin. Waktu saya makan kopi Arabica Gayo by the way, wine. Ya, tahu kopi Arabica Gayo yang wine tahu ya? Ya, kalau tahu tolong ya kunjungan berikut ya. Waduh, itu waktu diseruput, dimakan. Tapi sambil makan, perut mulai memberi alarm. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, saudara-saudara, ya kan, saya langsung tahu nggak mungkin dalam nama Yesus. Ya kan jurus orang Kristen kan begitu. Bahkan dalam kebodohannya dia menggunakan dalam nama Yesus, ya kan? Dalam kebebalan hatinya, dalam nama Yesus. Nggak mungkin. Benar Pak. 2 jam setelah itu guling-guling saya. Guling-guling, asli benar-benar guling-guling. Dan saya agak marah sama Tuhan karena apa? Sambil makan tadi, ya itu sudah itu apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini sama modelnya dengan orang-orang seperti Seba bin Bikri. Pakai semua atribut untuk Tuhan, dipakai untuk kesenangan dan kenikmatan diri sendiri. Nah ini juga peringatan bagi kita hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Jangan coba-coba memakai apapun yang diperuntukkan bagi kemuliaan Allah menjadi alat bagi kepentingan kita. Amin. Amin. Dan di akhir cerita kalau Bapak Ibu baca seluruh pasal ini, Seba bin Bikri menuai akibatnya. Doa saya mari kita kembali pada Injil yang menuntun hati kita mengasihi Allah dengan rasa hormat dan kagum. Itu sambil saya terguling-guling itu menahan nyeri karena mulai sesak napas. Itu masih sempat-sempatnya saya marah dengan Tuhan. Kenapa kok nggak disembuhkan? Dan ya seperti biasa di tengah penyakit seperti itu, di tengah penderitaan seperti itu, saya teringat akan pertobatan kandang babi. Bapak Ibu tahu ya istilah teologi pertobatan kandang babi. Ya itu istilah teologi saya sendiri. Itu ambil kisah dari Lukas 15 ketika anak bungsu itu, di mana dia sadar dia salah, kata Yesus, waktu di kandang babi. Nah itu pertobatan kandang babi. Bahkan seorang teolog mengurai bahwa itu sebenarnya bukan pertobatan, itu lebih kepada penyesalan. Nah semua kita begitu, merasa salah, sadar itu salah saat di tengah penderitaan. Kalau kisah itu ditulis terbalik, anak bungsu ini tidak jatuh miskin dan tidak kelaparan, kira-kira dia sadar dia salah? Oh dia sadar. Bahkan yang membuat dia pulang kan bukan cinta akan bapaknya. Dia ingat makanan di rumah bapaknya. Masa hamba di rumah bapakku, mereka kenyang. Ya kan? Hamba, budak aja kenyang, apalagi anak aku di sini anak dari bapakku, aku lapar, aku mending pulang. Jadi dia pulang bukan karena kangen Bapak, dia pulang karena kangen ada makanan di rumah Bapak. Pergumulan hamba-hamba Tuhan di situ Bapak Ibu, termasuk saya. Aduh itu antara menjaga hati tetap tulus dalam pelayanan, ternyata nggak mudah.
Ternyata nggak mudah, serius. Ternyata nggak mudah. Nggak seperti dulu waktu masih sekolah Alkitab. Sekarang ketika makin banyak jam terbang, aduh, kita lupa jamnya, cuman ingat terbangnya. Makanya kalau dalam sebuah pelayanan nggak dibikin orang terbang, kita marah-marah. Kenapa? Karena seharusnya terbang. Kisah ini dalam perenungan saya membawa hati kita kembali untuk menghormati. Jangan pernah seperti Seba bin Bikri ini memakai apa yang diperuntukkan bagi kemuliaan Allah menjadi peruntukan bagi diri sendiri. Nah, lalu apa dosa di balik dosa? Tolong diklik. Dosa yang nampak adalah apa? Pemberontakan. Tetapi seperti di bagian awal saya bilang, dosa yang tidak nampak sebenarnya adalah apa? Kekecewaan. Dari mana kita tahu ada kekecewaan? Tolong diklik lagi. Ini dia. Boleh sama-sama bilang, kecewa. Ayat yang pertama, kita tidak perhatikan. Ini saya ambil dari kalimatnya Seba bin Bikri. Kita tidak memperoleh apa? Bagian dari Daud. Oh, rupanya ini bukan soal pemberontakan tapi soal bagian. Kita tidak memperoleh apa? Warisan, ya kan, dari anak. Haleluya. Hati-hati saudara. Begini, ada dosa jauh, ada dosa dekat. Itu istilah teologinya Tim Keller almarhum. Dosa jauh itu dosa yang terekspresi dalam perbuatan, dalam perkataan. Tetapi yang harus diselesaikan sebenarnya adalah dosa dekatnya, yang di dalam hati. Dosa jauhnya Seba bin Bikri apa? Pemberontakan. Kalau orang tidak paham, dan kalau kita ada di situ kita juga pasti tidak paham, kita akan nasihati Seba bin Bikri jangan memberontak, karena memberontak itu dosa. Tetapi persoalan utamanya selesai tidak? Tidak selesai, karena yang membuat dia memberontak sebenarnya tidak lebih daripada klaim bahwa dia sebagai bagian dari klannya Raja Saul harusnya mendapat bagian, harusnya mendapat warisan. Karena itu tidak dapat, baru kemudian dosa jauhnya itu nampak, pemberontakan. Baca tulisan warna putih sama-sama. 2, 3. Kekecewaan sering terjadi pada mereka yang mengejar harapan yang salah. Saya tadi sampaikan bahwa dalam kehidupan hamba Tuhan, menjaga hati untuk memandang Tuhan sebagai satu-satunya penghiburan dan harapan akan masa depan, itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah. Dalam gereja tempat saya bernaung, hati saya juga Pak Ishak tidak kebal dari godaan-godaan untuk merasa punya jasa, merasa layak mendapatkan apresiasi. Hati saya juga tidak kebal dengan itu, Bapak Ibu. Boleh saya diampuni? Boleh saya diampuni? Yang sebelah kiri udah mengampuni, yang sebelah kanan berat banget kalian mengampuni saya, ya kan? Boleh saya diampuni? Wah, dulu waktu saya baru gabung di gereja itu, percayalah Bapak Ibu, tanya Bapak rohani saya, temannya Pak Ishak. Saya itu pernah mau dinaikkan PK bulanan saya tolak loh. Haleluya. Saya tolak. Sampai hari ini saya masih menyesal pernah buat keputusan itu. Baru gabung. Sekarang boro-boro ditolak. Wong terlambat datang aja gua telepon. Kok belum nih? Iya. Nggak, itu bahasa ungkapan aja. Ya kan? Saya nggak berani telepon, cuma dalam hati. Kenapa? Kenapa saya bisa selancang itu? Karena saya mulai merasa saya punya jejak prestasi dan reputasi di gereja. Kalau keluarga lagi berantem, suami, istri, anak, orang tua, biasanya kan poin-poin jasanya itu diangkat, betul nggak? Halo? Oh, kelihatannya cuman yang keluarga yang di Bekasi, ya kan? Di Bandung, orang tua akan bilang begini, kamu anak nggak tahu diri. Nah, kenapa orang tua menghakimi anaknya nggak tahu diri?
Biasanya karenanya, betul ya? Kamu tahu mama ini, ya kan? Apalagi kalau mamanya, wah aktris Hollywood wannabe, ya kan? Langsung kan habis dia bentak, kamu nggak tahu diri, mama ini, keren banget itu. Mengandung kamu 9 bulan, ya iyalah Bu, kalau 7 bulan itu kan prematur namanya. Anak juga kan begitu, tapi mama papa. Kita udah capek, udah keren banget. Di keluarga kami puji Tuhan gak ada pertengkaran kayak begitu Pak. Gak ada. Cuman sering hal-hal kecil aja yang bikin saya darah tinggi. Wah anak-anak zaman sekarang ya. Ini kemungkinan kan anak saya gak akan nonton video ini. Gini anak muda gini, saya mewakili orang tuamu ya. Mungkin orang tuamu gak pernah ngomong. Tapi izinkan Om Yori ngomong. Anda itu kadang-kadang gak ngerti kalau kalian itu dikhawatirkan. Kalian itu kadang-kadang gak ngerti. Bukan cuma gak ngerti, you know nothing. Anda gak ngerti level kekhawatiran orang tua Anda. Nah, ekspresi akibat kekhawatiran itu memang tiap-tiap orang beda-beda. Betul ya? Ada yang masih bisa menahan diri, ada yang jebol. Nah kamu kan marah di situ kan? Apa sih kayak anak kecil aja? Bukan. Tahukah kamu? Kamu sampai menikah pun, bahkan sampai kamu tua pun, kalau orang tuamu masih hidup, kamu tetap anak kecil di matanya. Nah seringkali Pak, anak-anak saya itu nggak paham kalau mereka itu dikhawatirkan. Satu kali putri saya yang bungsu itu kan bawa motor ke gereja. Karena saya belum izinkan bawa mobil. Karena memang kami nggak ada mobil saudara ya. Iya kan? Ya. Ya. Kan bahasa kerennya kan gitu kan. Ya, kan orang sombong kan gitu, saya nggak izinkan bawa mobil. Yang punya mobil Pak? Enggak sih. Ya kan? Mobil saya yang kemarin udah dijual. Ada mobil nggak Pak? Nah, dia biasanya itu jam 9.20 itu udah di rumah. Biasanya. Nah karena biasanya begitu, kan terbentuk juga kepercayaan di saya, betul nggak? Ya kan? Ya, ibu itu mengkhawatirkan anaknya, tetapi maaf ya Bu ya, kekhawatiran suami ibu terhadap anak gadis ibu itu 2 kali bahkan 4 kali lebih tinggi. Nah saya kan 9.20 loh, kok nggak datang? Saya telepon gereja, security gereja. Mereka masih itu, masih di sini Pak, masih rame. Wah, udah kesel kan? Kok nggak pulang? Udah jam segini, besok masih hari sekolah. Makin malam makin khawatir. Jam 10 kurang makin khawatir. Ya kan? Tiba-tiba jam 10 kurang 5 masuk dia datang. Saya itu nggak tunggu dalam rumah, saya tunggu di luar rumah. Saya tunggu di luar rumah, waktu saya lihat, oh iya ini dia. Nah, orang tua di sini Anda pernah nggak? Pasti pernah lah ya, karena orang tua kan agak sedikit punya banyak kesamaan. Kita mau marah pada poin utama, tetapi kita alihkan ke poin yang lebih ringan, betul ya? Nah anak saya itu datang naik motor, nggak pakai jaket. Saya ngomong begini, ini saya nggak mau marah dia pulang terlambat, ya kan? Padahal itu kan, saya mau marah yang lebih ringan aja. Dek, kok nggak pakai jaket sih? Duh saudara tahu, tiba-tiba ngegas dia. Ngegas, waduh itu saya langsung saudara, tekanan darah 120/80 berubah. Saya langsung panik, gitu. Karena apa? Dia tiba-tiba jawab begini, Papa ngapain sih ngurusin soal jaket-jaket segala? Kok bisa gitu dia? Ya, hampir saya nyanyi, kamu siapa? Kamu sih, waduh udah. Tapi itulah kebahagiaan kita orang tua, amin.
Saya juga mulai tanya hati saya, kenapa kamu marah? Kenapa kamu marah? Oh iya, hati saya menemukan jawaban sendiri. Karena saya punya harapan terselubung. Harapan terselubung yang sedikit tidak logis. Saya berharap putri saya waktu dia lihat saya di depan, dia akan berhenti motor sebelum masuk ke garasi, lalu akan bilang begini, Pak, Bapak tungguin saya ya. Thank you ya Pak. Saya menghayal sampai sejauh itu. Jadi sebenarnya yang bikin saya marah bukan responnya, Papa ngapain sih urus sampai jaket diurusin. Bukan itu. Yang saya marah adalah ekspektasi saya tidak menjadi kenyataan. Are you with me? Bawa ke kisah yang lain lagi. Kami kumpul dan saya bilang begini. Ini soal kekecewaan saudara ya. Ya, sekedar Anda tahu ya, saya sudah kasih tahu sama Pak Ishak bahwa khotbah hari ini yang kedua akan lebih panjang dari yang biasanya. Amin. Hargailah saya yang 30 menit naik bus, 20 menit naik kereta dalam kota, dan 1 jam dari LRT Bekasi sampai rumah. Ya enggak, hari Minggu ini ya, kemarin tuh 1 jam. Nah, kami rapat dan saya mencoba membawa mereka. Ya, saya baca ya karena saya tulis. Karena semoga ini menjadi berkat. Kami memulai menjaga ekspektasi kami pada hal-hal yang istilahnya sober minded. Yang apa sober? Anak muda tolong bantu saya. Sober minded itu. Yang masuk akal ya? Masuk akal ya? Oke. Yang ya kurang lebih impian yang terjangkau. Karena kami juga takut kalau kami terjebak pada harapan kami berubah dari harapan menjadi hayalan, dari hayalan terbang menjadi halusinasi. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, come on. Jadilah damai dengan profesi papamu. I am full-timer pastor. Ya, pernah sih kemarin bantuin tetangga, dia mau cari motor, saya telepon agen motor yang juga jemaat, ternyata saya dapat komisi Pak. Gede loh Pak. Saya jadi membayangkan, gimana kalau dalam 1 bulan saya dapat 3 customer, kalikan segini, wah sugih. Iya kan. Dia cari kendaraan bermotor. Saya bilang, oh luar biasa. Mulai hari itu saya ada hayalan tambahan. Kalau bisa sambil khotbah, sambil bantu-bantu orang jual gedung gitu. Ya kan. Hotel mau dijual nggak Pak? Mana tahu kan ya. Ya. Karena saya sudah. Tadinya kan saya nggak tahu rasanya, betul ya. Tapi saya sudah sekali ngerasain komisi. Dan itu bikin saya kecanduan. Nah saya bilang sama anak saya, papamu ini pendeta. So apa maksud Papa? Maksud Papa gini loh. Kita juga harus kelola harapan kita pada tingkat-tingkat tertentu tidak kebablasan. Kasih contoh, berlibur. Kita pasti bisa dan punya waktu untuk liburan. Amin. But manage your expectation. I mean, there's no Kapadokia, Hawaii, Maldives. Nggak ada itu di itinerary liburan kita. Nggak ada. Tapi tenang aja. Bandung, Cirebon, rumah omah, Prambanan, itu pasti masuk. Pulang dari Jogja kita pergi pantai utara, pulang jalur tengah biar bisa singgah di Pasir Kaliki. Pascal, betul ya? Kita bisa singgah di situ. Terserah, ada babi enak di situ. Iya kan. Babi apa Pak? Pokoknya babi, kecuali babi ngana. Enak di situ. Tapi yang lain enggak. Anda tangkap maksud saya? Amin. Saya nggak mau juga mereka jadi anak pendeta yang mimpinya ketinggian. Bermimpi harus, ketinggian jangan. Manage your expectation.
Karena kalau enggak, engkau akan menyalahkan Tuhan, kecewa pada Tuhan, pada hal-hal yang tidak seharusnya engkau ada di sana. Khotbah kayak begini tentu saja kalau ada pengkhotbah motivasional, motivator wannabe, ya mungkin akan menasihati saya, ayolah bro, come on, break your limit. No. Kita tidak dipanggil untuk break our limit. Kita dipanggil untuk berjalan pada ketetapan Tuhan. Begini Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, amin, amin. Liburan juga indah pada waktunya, amin. Maka kita juga harus percaya bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini tunduk pada kehendaknya. Amin. Kemudian dosa yang kedua, dosa yang terakhir, pemberontakan. Perhatikan kalimat Seba bin Bikri. Masing-masing ke kemahnya hai orang Israel. Apa maksudnya ini? Kalau kita hanya baca sepintas tentu saja, tetapi kemudian Roh Kudus menolong saya untuk melakukan penyelidikan ke beberapa komentari Bapak Ibu. Dan saya tampilkan di atas ada pulpit komentari menuliskan tafsiran dari ayat ini. Rupanya begini, penarikan diri dari kubu Daud dengan menggunakan kalimat kembali ke rumah masing-masing ternyata adalah sebuah simbol penolakan terhadap pemerintahan Daud. Jadi itu bukan kalimat yang biasa-biasa. Ya kan? Ini tidak sama seperti kalimat kita ketika ada orang rombongan di tengah jalan terus kita bilang begini, yang lain gak usah ikut Daud, pulang ke rumah. Itu dalam perspektif tafsiran budaya Indonesia sesederhana itu. Tapi dalam konteks saat itu adalah sebuah simbol penolakan terhadap pemerintahan Daud. Dan Bapak Ibu bisa tahu apa yang tertulis di Alkitab selanjutnya, tolong diklik. Akibatnya Israel terbagi menjadi dua faksi. Lalu semua orang Israel meninggalkan Daud dan mengikuti siapa? Seba bin Bikri, klannya Saul. Sedangkan faksi yang kedua orang Yehuda tetap berpaut. Apa warning di balik kisah ini? Boleh baca sama-sama tulisan warna merah. 2, 3. Iblis tidak menginginkan apapun dari dalam gereja dan dari dalam keluarga selain apa? Kejatuhan dalam dosa dan perpecahan. Percayalah, agenda iblis hanya ini. Dalam gereja dan dalam keluarga, agendanya dia cuman bawa gereja dan keluarga, jemaat dan pelayannya jatuh dalam dosa atau perpecahan. Hari ini kita akan menghancurkan sindrom Seba bin Bikri oleh kuasa Injil. Yang sepakat katakan amin. Tolong diklik. Apa sih itu Seba bin Bikri sindrom? Seba bin Bikri sindrom adalah sebuah pemberontakan dalam hati yang lahir akibat kekecewaan pada harapan yang salah. Apa kabarnya hati kita hari ini Bapak Ibu? Adakah salah satu di antara 4 itu? Atau mungkin 2 atau bahkan semuanya sedang terjadi, sedang menjadi pergolakan di dalam hatimu? Mungkinkah saat ini engkau sedang sedih dan malu karena mengalami kegagalan, baik dalam hubungan, baik dalam pekerjaan? Atau jangan-jangan Roh Kudus mendapati kondisi hatimu saat ini, engkau sedang marah pada Tuhan dan implikasinya adalah engkau marah dengan gereja. Atau yang ketiga, apa kabar hatimu hari ini? Adakah Roh Kudus menemukan engkau sedang frustasi dengan keluargamu? Istri sedang frustasi dengan kelakuan suami. Begitu pula sebaliknya. Orang tua frustasi dengan kondisi anaknya. Anak-anaknya pun frustasi dengan keadaan orang tuanya. Atau adakah di antara kita yang mungkin terluka oleh komunitas. Baik komunitas gereja maupun komunitas di luar gereja yang sekarang ini engkau ikuti. Berjaga-jagalah. Tetapi apapun itu, ada kabar baik. Sama-sama bilang ada kabar baik. Puji Tuhan ada kabar baik. Amin Bapak Ibu. Hati kita, boleh baca sama-sama. Hati kita tidak akan tertipu oleh kekecewaan dan pemberontakan kepada Allah selama kita menaruh harap pada Allah. Menaruh harap pada Allah berarti Allah akan menjawab doa kita dengan caranya. Amin. Dan memberikan kepada kita apapun menurut, garis bawah itu, apapun menurut kuasa
pengetahuannya. Ingat Bapak Ibu, pada tingkat kedewasaan tertentu kita akan memahami bahwa God doesn't work by request. Tuhan itu tidak mengikuti request hati kita. Karena kalau kemahakuasaan Tuhan ditentukan pada request hati kita, berarti dia bukan Tuhan, kita yang Tuhan. Wong setiap keinginan kita dia ikuti. Dia akan memberikan apapun yang terbaik bagi kita karena dia Allah yang maha tahu. Mungkin engkau sedang meminta sesuatu dan kecewa karena Tuhan tidak jawab. Allah yang maha tahu, dia mengerti apa yang engkau minta itu akan mendatangkan kebaikan atau tidak. Klise Pak Pendeta, yang klise itu kalau dia ternyata benar, tunduk. Amin. Amin. Injil datang sebagai penghibur. Sama-sama kita baca ayat ini dengan cepat. Di lagu tadi aja ya, lagu yang pertama. Selamanya kau Tuhanku. Atau kalau ada lagunya Tulus yang bisa kamu mainkan silakan. Haleluya. Sama-sama kita baca ayatnya. 2, 3. Matius 19 ayat 27 sampai 29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah keren meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Bapak Ibu berhenti sampai di situ. Menurut Bapak Ibu, Petrus meninggalkan segala sesuatu nggak sampai di titik ini? Tidak. Tetapi Tuhan itu bukan Tuhan yang menghakimi. Amin. Amin. Tuhan nggak jawab begini, lah moncong kau, ya kan? Enggak. Tuhan jawab karena apa? Karena pertanyaan Petrus dan jawaban Yesus berguna sampai gereja Tuhan ada selama bumi ini ada. Amin. Keren nggak punya Yesus? Amin, saudara. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Hati-hati, ini jebakan kekristenan yang transaksional. Pak Pendeta, saya udah rajin ibadah, saya sudah datang berdoa, saya sudah bahkan baca Alkitab Pak. Apa berkatnya buat saya? Hati-hati dengan kekristenan yang bermental transaksional. Kata Yesus kepadanya, sama-sama kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta. Keren gak? Iya, tetapi memang terjadinya pada waktu langit baru dan bumi baru. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya, dalam teks yang lain ada tambahan, istrinya atau ladangnya, akan menerima apa? Menerima kembali 100 kali lipat. Sebelum kita kembali ke tulisan warna merah dan kuning, saya mau jelaskan kedudukan teologi dari kisah ini. Bapak Ibu, di situ ada kata menerima kembali 100 kali lipat. Nah, saya harus sampaikan ini karena saya pernah nonton seorang apologet yang tidak mengenal Yesus menyerang kekristenan dengan itu. Karena di kekristenan dianggap juga ada poligami. Karena kalau kita meninggalkan istri yang ada karena ikut Tuhan, maka dikembalikan 100 kali lipat. Iya kan? Jadi saudara bisa bayangkan, kamu punya saudara laki-laki yang kamu tinggalkan 2 dapat 100 kali lipat. Tinggalkan istri 1 dapat. Ingat, sorga bukan lokalisasi prostitusi. Sorga kita itu kudus. Menafsirkan sebuah ayat firman Tuhan tidak boleh dilepaskan dari keterkaitan atas tafsiran seluruh Alkitab. Nah, Alkitab dalam seluruh tafsirannya tidak menjanjikan kehidupan seksualitas di sorga. Tidak ada. Berarti tafsiran kita harusnya menjadi seperti ini. Saya bacakan buat saudara. Haleluya. Menerima 100 kali lipat artinya begini. Bukan hubungan jasmani tapi spiritual. Spirit, ia akan memiliki, perhatikan, saudara laki-laki dan perempuan dalam iman. Ratusan orang akan menunjukkan kasih sayang ayah dan ibu kepadanya. Kemudian ratusan orang yang akan mencintainya seperti halnya keluarga, istri dan anak-anaknya, atau sebaliknya. Bukan harafiah kita punya saudara dan istri bertambah banyak. Dan apa yang Yesus sampaikan ini sebenarnya secara nyata telah terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Di mana murid-murid dalam level kasih yang paling hebat yang pernah terjadi dalam sejarah kekristenan. Bayangkan saudara, ada orang punya rumah 2.
Dia lihat ada 3 keluarga miskin. Dia jual 1 rumahnya. Lalu uang hasil penjualan itu dia bagi ke 3 keluarga yang miskin itu. Sehingga apa? Komunitas saat itu saling memberkati. Nah itu yang dimaksud kasih persaudaraan seperti itu. Indah Alkitab itu, amin. Amin. Lalu kemudian pada bagian akhir ayat tadi memberitahu kepada kita, Kristus adalah jaminan hari ini sekaligus juga kepastian masa depan. Dan ayat yang terakhir tolong diklik. Yesus Kristus cukup bagi, tolong balik satu slide lagi. Yesus Kristus cukup bagi kita. Boleh Bapak Ibu baca tulisan warna merah dan putih di bawah? 2, 3. Yesus kuasa iblis bagi kita supaya, haleluya. Kisah ini adalah sebuah tafsiran yang teologis dari 2 Samuel pasal 20 tadi ayat 22. Karena Seba bin Bikri berakhir dengan kematian dalam kondisi kepalanya terpenggal. Sesadis itu kekristenan? Tidak. Perjanjian baru mengklarifikasi dan mengkonfirmasi. Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yesus mengalahkan iblis bagi kita, supaya dalam hidup kita tidak ditaklukkan oleh apapun selain kehendak Allah. Inilah maksud dari firman yang kita pelajari hari ini. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya. Selamanya kau Tuhan, bilang dengan segenap hati, yang terutama oh, tak akan ku lepas harapan di dalam Tuhan. Oh, selamanya, selamanya kau Tuhan yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Musik lembut, mainkan lagu ini dan Bapak Ibu ambil sikap doa. Seringkali pemberontakan hati kita yang tampil keluar, hadir oleh karena tidak terpenuhinya kekecewaan. Doa-doa yang kita inginkan, harapan-harapan yang kita inginkan. Dan ketika itu terjadi, hati kita dikuasai oleh rasa kecewa. Beberapa di antara kita mungkin marah sama Tuhan. Engkau mungkin juga sedang dalam kondisi frustasi dengan keadaan keluarga. Bahkan mungkin engkau sedang berharap, Tuhan, keadaan tubuhku, kesehatan tubuhku semakin merosot. Tuhan tolonglah. Hari ini izinkan kabar baik ini, yaitu Injil Yesus Kristus, datang memulihkan dan menyembuhkan saudara. Yesus mengalahkan iblis bagi kita, supaya kita tidak ditaklukkan, tidak dikalahkan apapun selain tunduk pada kehendak Allah. Tuhan, biarlah firman-Mu menyembuhkan umat, memulihkan hati kami, dan hati kami kembali bersuka cita karena Tuhan ada bersama dengan kami. Demi nama Yesus kami berdoa, dan semua yang menerima kebenaran sekali lagi katakan amin. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan,
terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang tidak manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.